Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkonfigurasi paket tracer configure extended IPv4 ACL skenario 2. Seperti biasa di sini ada addressing table yang kita gunakan, ada jaringannya, bagi jaringannya, kemudian ada tujuan atau objektif yang harus kita capai, yaitu mengkonfigurasi name extended ACL dan menerapkan dan memverifikasi extended ACL. Kemudian latar belakangnya dari skenario ini yaitu pada perangkat tertentu di LAN diizinkan untuk berbagi layanan di server yang terletak di internet. Langsung saja kita ke instruksi part 1, kita konfigurasi name extended ACL. Kita konfigurasi satu name extended ACL untuk menerapkan kebijakan berikut. Yang pertama, kita blok HTTP dan HTTPS dari PC1 ke server 1, server 2, kemudian server berada di dalam cloud dan kita hanya tahu alamat IP mereka. Jadi kemudian yang berikutnya kita blok FTP akses dari PC2 ke server 1 server 2. Kemudian yang ketiga kita blok ICMP akses dari PC3 ke server 1 dan server 2. Nah, untuk tujuan penelitian kita harus mengkonfigurasi pernyataan dalam urutan yang ditentukan dalam langkah-langkah berikut. Dan kita langsung saja ke langkah-langkah pertama. Kita tolak akses PC1 ke layanan HTTP HTTPS di server 1 dan server 2. Nah, kita buat daftar akses IP, daftar akses extended IP bernama extended name IP pada router 1 yang akan menolak akses PC1 ke layanan HTTP dan HTTPS dari server 1 dan server 2. Di sini 4 pernyataan akses kontrol diperlukan. Nah, apa perintah untuk memulai konfigurasi daftar akses yang perintah untuk mengkonfigurasi ACL ini? Nah, kita gunakan IP access list extended ACL. Kemudian langsung saja kita mulai konfigurasi ACL dengan pernyataan yang menolak akses dari PC1 ke server 1 hanya untuk HTTP port 80. Kita lihat addressing table untuk alamat IP PC1 dan server 1. Langsung saja ke RT1. Nah, kemudian kita akan melakukan konfigurasi pada langkah pertama. Yang pertama, langsung saja kita tolak akses PC1 ke layanan HTTP dan HTTPS di server 2. Nah, kita di sini berarti digunakan perintahnya yaitu IP access list extended ACL. Nah, kita sudah masuk di konfigurasi ini. Langsung kita ke B, mulailah konfigurasi ACL dengan pernyataan yang menolak akses dari PC1 ke server 1 hanya untuk HTTP port 80. Nah, berarti langsung saja kita konfigurasikan STB ini TCP host 17 111 dengan host 64.101.255.254 Q80. Dan kita berikutnya masukkan pernyataan yang menolak akses dari PC1 ke server 1 hanya untuk HTTPS port 443. Masukkan portnya 443. Ini TCP host 173.161.64.101.255.
Sudah, kemudian kita berikutnya masukkan pernyataan yang menolak akses dari PC1 ke server 2 hanya untuk benar-benar HTTP. Nah, untuk HTTP kita lihat tabel pengelamatan untuk IP address server 2, tapi di sini sudah ada, jadi tidak usah. Langsung saja kita DCP 12331 D101 64103 import ke berarti 80 lagi 43. Di sini yang masukkan pernyataan yang menolak akses dari PC1 ke server 2 untuk HTTPS. Enter. Nah, kemudian langsung kita ke langkah kedua, kita tolak PC2 untuk mengakses layanan FTP di server 1 dan server 2. Kita lihat addressing table untuk IP PC2. Yang pertama, yang A, kita masukkan pernyataan untuk menolak akses dari PC2 ke server 1 hanya untuk FTP port 21. Langsung saja kita deny JP host 17231 102 641 101 254 421. Dan kemudian berikutnya enter statement yang sama, tapi ini ke server 2, berarti ini yang berubah 103, ininya harusnya sama ya. Enter lagi, dan kita ke langkah ketiga, kita tolak PC3 untuk melakukan ping ke server 1 server 2. Lihat addressing table untuk alamat IP PC3 dan masukkan pernyataan yang menolak akses dari ICMP PC3 ke server tadi mana? Ke server 1. Kita masukkan komennya. ICMP host 2331 ini jadi 103, hostnya pada server 1. Terus nggak usah pakai ini. Aduh, salah ya. Oh, waduh, dari awal salah ini, tidak fokus guys. Kita ulang dari awal aja. Ini 172 ini 80. Bisa ya, tadi salah. (103) port 80 port 443. Dan kita langsung ke step 2 lagi, kita ulangi. MP 31
1003. Nah, kemudian kita lakukan yang sama untuk C3 ke server 2. Ini ganti 103. Nah, udah. Nah, kemudian dipasung ke step 4, izinkan semua lalu lintas IP lainnya. Jadi secara default, daftar akses menolak semua lalu lintas yang tidak cocok dengan aturan apapun dalam daftar. Kita kemudian masukkan perintah yang mengizinkan semua lalu lintas yang tidak cocok dengan pernyataan daftar akses yang dikonversi. Kita berarti kalau salah permit IP ini. Nah, sudah. Dan kita verifikasi akses list. Masih ke detect ya yang tadi. Jadi kita harus ini satu-satu nih. Copy aja biar sama, takutnya ada kesalahan. Nah, kita sudah menghapus konfigurasi yang salah tadi. Nah, ini sudah benar sesuai dengan di sini. Ini sebelum daftar akses diterapkan, konfigurasi perlu diverifikasi untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan ketik dan pernyataan berada dalam urutan yang benar. Nah, ini sudah saya sesuaikan tadi karena ada kesalahan. Nah, kemudian kita langsung ke berikutnya.
Untuk melihat konfigurasi daftar akses saat ini, gunakan show access list atau show running config. Show running config typing begin access list. Nah, ini sudah benar. Dan perbedaan antara output dari show access list dan output dari show running config adalah bahwa perintah show access list menyertakan nomor urut yang ditetapkan. Untuk penyertaan konfigurasi, nomor urut ini memungkinkan pengeditan, penghapusan, dan penyisipan baris tunggal dalam konfigurasi daftar akses. Nomor urut juga dapat menentukan urutan pemrosesan pernyataan kontrol akses individu dimulai dengan nomor urut terendah. Nah, kemudian langsung kita ke bagian 2, kita terapkan dan verifikasi extended ACL. Nah, lalu lintas yang akan disaring berasal dari jaringan 172.31.1.96. Kemudian untuk jaringan ini ditunjukkan untuk jaringan jarak jauh, kemudian penempatan ACL yang tepat tergantung pada hubungan lalu lintas hubungan dengan RT1. Secara umum daftar akses yang diperluas harus ditempatkan pada interface yang paling dekat dengan sumber lalu lintas. Di sini berarti yang paling dekat nanti ditetapkannya. Nah, langsung saja kita ke langkah pertama, kita terapkan interface ACL atau terapkan ACL ke interface yang benar dan ke arah yang benar. Dalam jaringan opsional sebenarnya ACL yang belum diuji tidak boleh diterapkan ke antar muka yang aktif. Nah, ini sebenarnya karena ini praktikum dari ini jadi tidak apa-apa. Sekarang kita jawab pertanyaannya. Di interface mana ACL harus diterapkan dan ke arah mana. Ini kita interface-nya kita perlihatkan dulu. Nah, di sini berarti jawabannya kita letakkan di Ethernet 00 in dengan arahnya in. Kemudian kita masukkan perintah konfigurasi untuk menetapkan ACL ke interface. Kita config T, masuk ke konfigurasi mode interface G00. Nah, kita masukkan IP access group ACL in. Nah, kemudian kita uji coba akses untuk staf PC. Sebuah akses situs web server 1 sampai 2 menggunakan browser di PC 1. Gunakan HTTP dan HTTPS pada PC 1. Server 1 dan server 2. Karena HTTPS dekat perintah show access list untuk melihat pernyataan data semuanya yang mengizinkan teman lalu lintas. Output dari perintah show access list menampilkan jumlah paket yang cocok dengan pernyataan setiap terakhir kali perhitungan dibersihkan atau router diboot ulang. Untuk menghapus perhitungan pada daftar akses, gunakan komen clear access list counter comment. Kita di sini kita gunakan web browsernya HTTP. Coba kita masuk dulu. T101.54 masuk ke HTTP. Request timeout. Jika kita HTTPS, request timeout juga. Kemudian kita ke yang B,
akses FTP server tersebut menggunakan PC1 mengangkat tadi. Adalah Cisco. Nah, di mana nih? Di berapa ini? BTS-nya 64.101. Kita gunakan username dan passwordnya Cisco login in kita keluar saja menu pelajaran luarnya. Nah, harusnya ini yang 1.2 juga bisa. Kita langsung coba pin ke server 1, server 2 dari PC1. Tadi FTP nya sudah berhasil. Sudah berhasil tadi kita mengeluarkannya. Kita coba dulu yang server 1 yang ke server 2. FTP tadi berapa nih? 103 berarti ya. Kalau kita salah masukkan password, nggak bisa, kita keluar lagi. Nah, sudah keluar. Nah, kita coba ping dari PC1 server 1 dulu. Berhasil, reply. Ini berhasil juga. Repeat step 2A to 2C with PC3 to verify. Nah, di sini sudah 100% dan semua sudah dikonfigurasi. Dari mulai tadi kita mengkonfigurasi name extend, kemudian kita memverifikasi konfigurasi kita, dan sudah selesai semua. Sekian dari saya. Terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.